Selamat datang di channel Yuda Gani Mobil. Mitsubishi Delica tahun 2014 transmisi otomatis. Mobil ini pesanan Pak Gandhi dari Bekasi. Di channel ini selain Anda bisa pesan mobil bekas sesuai yang Anda cari, Anda juga dapat informasi harga mobil yang kami review, dapat informasi spesifikasi detail mobil yang kami review, dan bagaimana cara inspeksi mobil bekas. Jadi Anda banyak dapat referensi dari video ini. Semua mobil yang dipesan di channel ini saya akan review secara detail seperti di video ini. Beginilah mobil yang baru kita dapatkan. Namanya juga mobil bekas dipakai. Biasanya ada lecet di bodi, ganti oli, ganti ban, kemudian lagi biasanya perbaikan kaki-kaki. Mobilnya kotor banget, harus di salon. Namanya juga mobil bekas dipakai. Jadi jika kita memutuskan beli mobil bekas, pasti ada rapi-rapi unitnya. Yang seperti itu kita bisa bantu bereskan. Jadi ketika mobil ini dikirim ke rumah pemesan, pastinya akan ada perbedaan karena kita bantu rapi-rapi unitnya. Saya akan bahas kondisinya mulai dari eksteriornya. Headlamp bagian kanan ini utuh, tidak ada yang pecah. Bumper depan ini sudah pernah dicat ulang, pengecatan ulangnya baik. Kondisi saat ini lecet-lecet sih ada seperti ini, tidak bisa dipoles karena luka. Jika kita lihat secara detail ya, untuk pecah parah sih tidak ada. Fog lamp bagian kanan utuh. Krom yang ada di grill ini baik kondisinya. Bumper depan ini tidak ada pecah parah. Tapi jika kita lihat secara detail ada luka sedikit. Luka itu tidak bisa dipoles kecuali baret halus bisa dipoles. Poles itu masuknya nyalon. Jadi jika ingin mulus total, dicat ulang satu bumper, hitungannya satu panel 500.000. Fog lamp bagian kiri utuh, headlamp bagian kiri utuh, dan untuk kap mesin kondisi catnya baik. Jadi beberapa ada yang bisa dilewat, tidak semua dicat ulang. Ketebalannya saya akan ukur dengan alat coating thickness 84,2 mikron. Jadi masih original cat dari kap mesin ini. Velgnya masih original 16 inci. Kondisi cat velgnya juga baik, tidak ada pecah, tidak ada bengkang, jamur bisa hilang dipoles. Produksi ban di tahun 2021. Masa pakai ban itu 4-5 tahun. Produksi di tahun 2021 jelas layak sekali dipakai. Ketebalan juga di 7,32 mm. Masih bagus ketebalannya. Jadi layak sekali dipakai untuk ban depan kanan ini. Inner fender bagian kanan utuh. Kampas rem bagian depan tebel. Ini ya, kampas remnya di atas tebel, masih layak sekali dipakai. Fender depan kanan ini catnya masih original, tapi dia bahannya bukan metal ya, jadi tidak bisa diukur dengan alat coating thickness. Kita lihat dari garis-garis sampingnya masih original catnya. Kemudian spion bagian kanan ini sudah pernah dicat ulang. Mikasen utuh, tidak ada lecet. Pilar-pilar ini catnya masih ori, masih di bawah 100 mikron, itu masih original ya, masih ori. Tidak ada pecah, tidak ada lecet, jamur bisa hilang dipoles. Ban belakang bagian kanan produksi di tahun 2021. Sama rata dengan depan, ketebalan 7 mm, masih layak dipakai. Velg juga tidak ada pecah, tidak ada lecet, tidak ada bengkang, layak dipakai. Pengereman bagian belakang cakram. Kampas rem bagian belakang tebal, layak dipakai. Fender
belakang kanan, jika kita lihat secara detail ada luka-luka. Luka itu tidak bisa dipoles ya, jika ingin mulus total dicat ulang. Masih original, masih di bawah 100 mikron, itu masih original. Pintu belakang kanan juga sama, masih original. Nah, di sela-sela pintu dia ada lecet, tidak bisa dipoles. Jika ingin mulus total dicat ulang lagi. Pintu bagian driver ini juga masih original, tidak ada pecah, bisa dilewat. Sebenarnya untuk baret halus kan wajar di mobil bekas ya. Dan untuk semua pilar-pilar utuh, ada las titik pabrikannya. Jadi mobil ini belum pernah ngeguling, belum pernah ada tabrakan keras dari samping. Karena untuk semua pilar utuh, karet-karet juga semuanya sudah kita cek masih bagus. Dan untuk karet pintu juga sudah kita cek semuanya bagus. Selar pintu juga sudah pasti utuh karena catnya masih original. Jadi jelas bagian samping kanan mobil ini tidak ada bekas tabrakan keras. Jika ada pernah tabrakan keras pastinya dicat ulang dan ketebalannya akan tinggi, ada dempul. Dan mobil ini catnya masih original bagian samping kanannya. Jadi jelas tidak ada bekas tabrakan keras. Dan ini untuk bagian belakangnya. Stop lamp bagian kanan ini utuh. Bagasi belakang ini juga kondisi catnya baik, tidak ada pecah parah, masih original catnya. Sudah ada rear wiper, rear defogger, high mount stop lamp bagian kiri utuh. Lampu di bagasi ini juga masih utuh, emblem komplit. Bumper belakang ini sudah pernah dicat ulang, pengecatan ulangnya baik. Reflektor kiri utuh. Jika kita lihat secara detail memang di bagian ini ya ada luka tidak bisa dipoles. Jika ingin mulus total dicat ulang. Reflektor bagian kanan utuh. Nah, bagian ini tadi yang saya jelaskan. Ada luka-luka tidak bisa dipoles. Jika ingin mulus total hitungannya satu bumper dicat ulang. Karena jika dicat bagian ini saja biasanya belang, jadi harus satu panel. Pegas hidroliknya kiri dan kanan masih bisa menahan bagasi, tandanya masih bagus. Dan ini untuk bagian belakangnya, trim bagian kanan utuh. Di sini ada power outlet 12 volt. Bagian kiri utuh. Karpetnya juga masih pada original. Di sini ada tempat penyimpanan, dongkrak, kunci roda semuanya lengkap. Ban serep posisinya di bawah sini. Saya akan ukur ketebalan ban serepnya. 3,05 mm. Untuk ban serep sih masih layak karena jarang sekali turun ya. Selar bagasi belakang ini utuh. Las titik pabrikan di sini juga utuh di pilar-pilar ini. Dan ini untuk rear cross membernya. Nah ini ya, las titik pabrikannya masih sangat presisi. Jadi jelas mobil ini bagian belakangnya belum pernah ada bekas tabrakan keras dari belakang. Karena mulai dari cat bagasinya juga masih original, silar bagasinya utuh, dan rear cross membernya utuh. Ban belakang bagian kiri produksi di tahun 2021, ketebalan sama rata 7 mm lebih, masih layak dipakai. Velg juga rata-rata tidak ada lecet, baik catnya, layak dipakai. Kemudian untuk kampas rem bagian kanan kan tadi tebel ya, kiri juga pastinya tebel karena jika diganti itu biasanya satu set. Nah ini ya masih tebel, layak dipakai. Fender belakang kiri kondisi catnya sih baik, masih original. Paling luka-luka sedikit seperti ini ya, luka sih tidak bisa dipoles. Jika ingin mulus total dicat ulang. Pecah parah sih tidak ada, rata-rata catnya masih original. Ada yang pernah dicat ulang. Nah ini 120 mikron pintu bagian depan kiri. Tapi kita bisa lihat ya, cat ulangnya baik. Antara original dan yang dicat ulang itu tidak ada belang. Ketebalan juga masih baik, hanya pernah disiram
cat saja, tidak ada dempul tebal. Spion bagian kiri ada lecet, tidak bisa dipoles, jika ingin mulus total dicat ulang. Spakbor depan kiri ini bahannya plastik, tidak bisa diukur dengan alat coating thickness. Tapi jika kita lihat dari garis-garisnya, warnanya masih original. Kondisinya baik. Dan untuk ban 2021 sama rata ketebalannya dengan yang lain 7 mm. Jadi untuk ban mobil ini keempat ban layak dipakai. Masa pakai ban itu 4 sampai 5 tahun. Produksi di tahun 2021 jelas layak dipakai. Velg juga rata-rata tidak ada pecah, tidak ada bengkang. Catnya juga baik, layak dipakai. Kemudian untuk kampas rem setiap diganti itu kanan kiri, jadi pastinya tebel ya, kanan tebel, kiri juga tebel. Nah ini liner fender bagian kiri utuh. Catnya mobil ini banyak yang original, luar biasa, jarang banget dipanaskan di luar, jarang banget dihujankan, karena biasanya jika sering kepanasan, sering kehujanan, catnya pudar, akhirnya dicat ulang, terutama bagian pilar dan bagian atap. Dan mobil ini kap mesin, pilar, atap, bahkan pintu juga keliling bagasi masih original. Yang pernah dicat ulang itu hanya satu bagian pintu depan kiri, dan sudah kita ukur dengan alat coating thickness. Kemungkinan pernah ada lecet saja kemudian dicat ulang, tidak ada dempul, masih tipis. Kemudian di bumper dicat ulang, pengecatan ulangnya juga baik. Sebenarnya untuk pecah parah sih mobil ini tidak ada, masih enak sekali dilihat. Tapi karena kita pengecekannya detail, jadi yang luka-luka sedikit, baret-baret sedikit, saya akan jelaskan kepada pemesan dan bisa diperbaiki. Karena di sini juga saya ada tim body repair. Jadi untuk perbaikan eksterior yang luka, yang lecet, itu bisa dicat ulang. Saya hitung di mobil ini ada 4 panel. Jadi jika mau dicat ulang habis 2 juta lah, keliling semuanya dicat ulang. Kemudian poles sih perlu, baret halus bisa hilang dipoles, jamur di velg itu bisa hilang dipoles. Kemudian poles itu masuknya nyalon, jadi total sampai ke bagasi belakang, ruang mesin, interior dibersihkan. Untuk jenis mobil besar yang SUV, MPV untuk nyalon itu di langganan saya 700.000. Kemudian mobil ini sudah kita ukur dengan alat coating thickness, yang pernah dicat ulang juga tidak ada dempul, tidak ada repair. Jadi keliling mobil ini masih utuh semua, jadi jelas tidak ada bekas tabrakan keras. Mesinnya 2000 cc, 4 silinder Maybach, tenaganya 150 PS, torsinya 191 Nm. Tenaga dan torsi tersebut disalurkan ke dua roda depan lewat mobil ini transmisi otomatis CVT. Dan untuk konsumsi bahan bakarnya review tes rata-rata dalam kota 8 km per liter, dan untuk rute luar kota 9 sampai 10 km per liter. Dan ini suara mesinnya halus, standar normal, tidak ada suara-suara kasar. Dari dalam mesin ini juga tidak ada asap keluar, tidak ada oli dan air mengumpul, dan tidak ada kerak-kerak. Jadi pembakarannya bagus, jelas mesinnya masih normal. Kemudian air radiator ini menggunakan air biasa, jadi baiknya dikuras, diganti air coolant agar pendinginannya lebih sempurna. Kuras air radiator, diganti air coolant, 250.000. Untuk packing dan seal di bagian engine, packing cover valve belum ada yang minta waktunya diganti, masih kering. Gearbox atas juga kering. Dan ini untuk bagian bawahnya, selas roda bagian kiri kering. Ini karter gearbox matic kering, sel kerkas kering, karter mesin kering, selas roda kanan kiri kering. Masih kering banget, belum ada yang minta waktunya diganti untuk packing dan sealnya. Ini karter mesin, selas roda kanan kiri, karter gearbox matic juga semuanya kering. Mobil ini kilometernya 92.000. Untuk catatan penggantian oli mesin, oli transmisi otomatis, semuanya ada catatannya. Untuk oli mesin pas
di 92.000 catatannya. Saat ini waktunya ganti. Olinya sih masih pas di takarannya, tidak tekor. Ini hasil tes oli mesinnya. 46,6%. Alat ini menunjukkan oke. Artinya olinya masih baik. Biasanya jika sudah kelewat akan menunjukkan cing ya. Karena sudah pas saat ini minta waktunya diganti, saya sarankan kepada pemesan diganti. Ganti normal sekitar 500.000 berikut dengan filter. Tapi jika mau dibawa ke bengkel resmi, saya lihat histori catatannya itu habis di 1,2 juta. Mungkin olinya khusus ya. Kemudian untuk jenis CVT biasanya tidak ada dipsticknya, dan mobil ini untuk gearbox CVT-nya ada dipsticknya, bisa dicek. Untuk penggantian oli transmisi otomatis ada catatannya di kilometer 160.000 ganti oli matic berikutnya. Ini hasil tes oli transmisi otomatisnya 75,0%, sesuai, masih bagus. Nanti di kilometer 160.000 ganti oli transmisi otomatis berikutnya. Minyak rem menggunakan jenis minyak rem dot 4. Saya akan sesuaikan di dot 4 ya. Ini di 1,4%. Alat ini menunjukkan oke, tidak ada kadar air yang tinggi. Jadi sepertinya pernah dikuras. Minyak remnya masih bagus. Kemudian untuk aki menggunakan merek Amaron 65 ampere 12 volt. Ini hasil tes kesehatan akinya. 65 ampere CCA 500. List white. Good, masih bagus. Histori pembeliannya juga ada di bulan 6 2023. Masa pakai aki sama dengan ban 4 sampai 5 tahun. Jadi jelas masih bagus, masih layak dipakai. Kemudian untuk kap mesin belum pernah dibuka, silernya utuh. Peredam juga masih bawaannya. Penang-penang ini juga utuh. Apron, bullhead semuanya utuh. Jadi jelas mobil ini bagian depannya juga tidak ada bekas tabrakan keras karena semuanya utuh. Kunci masih dapat 2, masih original, terintegrasi dengan remote dan sudah kilas. Remote-nya juga masih aktif. Kemudian untuk sistem kilasnya juga masih aktif. Kemudian remote ini bisa untuk membuka pintu belakang kanan kiri, sudah power sliding door. Ini tombolnya, jadi ditekan 2 kali seperti ini, membuka sendiri. Kemudian bagian kiri tombolnya ini ditekan 2 kali juga sama. Semuanya masih berfungsi dengan baik. Inilah door trim bagian driver. Detailnya utuh, tidak ada yang cacat. Sedikit kotor bisa hilang nanti di salon. Kaca film bagian driver dia ada yang baret ya, seperti ini. Untuk luka sobek sih tidak ada baret, tapi tidak bisa dibersihkan baretnya karena luka. Jika mau diganti dengan bahan yang biasa 100.000 untuk kaca film satu pintu, kecuali bagian depan atau belakang lebar ya, itu di 200.000. Ada yang merek yang bagus itu satu titiknya bagian pintu 250.000. Jadi tinggal pilih saja pemesan mau yang bagus atau yang biasa. Kemudian untuk power window-nya, autonya masih aktif. Kaca film bagian depan kiri juga sama. Jika dilihat lebih detail, dia ada baret-baret. Mungkin di kamera kurang jelas ya karena sedikit baretnya. Hitungannya tadi jika mau diganti. Power window-nya aktif. Kaca film bagian belakang juga sama, di samping-samping dia ada yang baret. Tidak bisa dibersihkan karena baret. Power window-nya aktif. Bagian belakang kaca filmnya bagus. Bagian pilar C juga bagus. Bagian belakang kanan sama, ada yang baret-baret. Jadi hitungannya kaca film jika mau diganti bahan biasa 400, 4 titik. Tapi jika mau yang bahan bagus itu tinggal dikalikan saja 250.000 kali 4.
Kemudian untuk power retract, electric mirror, tombolnya di sini semuanya masih aktif. Bagian kanan aktif, electric mirrornya bagian kanan juga aktif. Power retract bagian kiri aktif, electric mirrornya juga bagian kiri aktif. Door trim depan kiri utuh, plafon bagian depan ini utuh, tidak ada yang cacat, kotor sedikit bisa hilang di salon. Joknya masih original, fabric, kondisinya baik, tidak ada sobek dan masih tebel ya. Kotor sedikit bisa hilang di salon. Kemudian jok bagian driver sama ada kotor-kotor saja bisa hilang di salon. Sobek tidak ada, masih utuh. Dan ini hasil diagnosanya. Semuanya pas, no fault, tidak ada problem data dan tidak ada sensor yang mati. Jadi kelistrikan mobil ini bagus. ACC kontak sudah on ya. Soket OBD2 juga sudah terpasang. Mobil ini juga tidak ada bekas banjir. Besi-besi di jok ini tidak ada karat. Besi-besi di atas dashboard ini juga sama, tidak ada karat. Marker-marker pabrikannya juga masih pada ada ya. Ini besi di jok. Nah ini marker-marker pabrikannya, besinya masih putih. Jadi jelas mobil ini tidak bekas banjir. Untuk membuka pintu sliding door bagian belakang bisa langsung ditarik dari sini dan bisa dari dashboard. Ini tombolnya. Ini untuk bagian kiri dan bagian kanan. Semuanya masih aktif, bisa membuka sendiri. Ini bagian kanan. Kemudian untuk door trim belakang kiri utuh, detailnya tidak ada yang cacat. Plafon bagian baris kedua ini kondisinya utuh. Ventilasi AC bagian kiri utuh, hand grip juga utuh. Kemudian lampu-lampu kabin ini juga semuanya aktif. Hanya hand grip bagian belakang tidak ada. Posisinya ada di laci ini. Saya lihat sih tidak ada yang cacat ya, tinggal dipasang saja. Tapi memang masangnya ada caranya. Sekitar 100.000 lah jasa pasangnya. Kemudian bagian belakang kiri baris kedua juga lepas hand gripnya. Jadi nanti dirapikan lah ini. Masih utuh, posisinya tinggal dirapihkan. Kemudian ventilasi AC bagian kanan baris kedua sudah kurang rapi ya. Ini pengaitnya pada lepas. Sebenarnya bisa di repair, tidak perlu beli. Paling sekitar 100.000 lah, di rekondisi lagi. Tapi jika mau dibelikan juga banyak, 250.000 berikut dengan pasang sekitar 350.000 lah untuk ventilasi AC. Joknya baris kedua ini captain seat. Kondisinya utuh, tidak ada yang cacat, kotor sedikit bisa hilang di salon. Dan ini surat-suratnya. Mobil ini pajak per tahunnya PKB-nya 4.900.000, hampir 5 juta. Saat ini pajaknya bulan 3 2023. Mati 1 tahun. Sudah saya hitung, jika mau dihidupkan saya bisa bantu. Berikut dengan ACC KTP, totalnya di 5.800.000. 2 hari beres. Plat masih 2025. Masih panjang. Kemudian mobil ini masih tangan pertama dari baru, pemakaian 2015. Kelengkapannya, faktur juga masih disimpan. Surat-surat ini sudah kita cek semua keasliannya. Nomor rangka dan mesin juga semuanya sudah kita cek, semuanya sesuai. Dan jok baris kedua bagian kanan ini juga sama. Hanya kotor ya, bisa hilang di salon. Detailnya utuh, tidak ada yang cacat. Kemudian untuk trim bagian baris ketiga utuh, ada akomodasi. Jok baris ketiga ini utuh, fabric, sama kondisinya baik, tidak ada yang cacat. Trim bagian kanan juga sama utuh. Plafon bagian baris ketiga utuh, tidak ada yang cacat. Kotor-kotor sedikit bisa hilang nanti di salon. Kilometernya 92.000. Dan ini kondisi setirnya masih original, kulitnya tidak ada yang cacat, masih kencang. Biasanya jika kilometernya 200.000, pastinya di sininya akan grepes, jahitannya lepas dan sudah di retrim, diganti kulit baru. Dan ini kondisinya masih baik sekali. Pedal rem dan gas ini juga tidak ada yang habis. Mobil ini ada buku servisnya, tapi memang tidak servis rekord.
hanya sekali masuk ke bengkel resmi di tahun 2022. Artinya setidaknya pernah masuk ke bengkel resmi dan dicek odometernya. Pertama kali servis itu 2015. Untuk mengecek odometer original atau tidak, itu pertama harus ada buku servis, kemudian harus servis rekor dari 2015, 16, 17, 18, 19, 20. Harus tercatat semua, kemudian dicocokkan dengan odometer saat ini. Jadi jika mobilnya ada buku servisnya tapi tidak servis rekor seperti ini, sama saja dengan tidak ada buku servisnya. Jadi untuk mengeceknya, pertama kita lihat dari ciri-ciri, dari kondisi setir, pedal rem, pedal gas. Dan mobil ini bukan mobil ciri-ciri kilometer tinggi. Artinya kilometer 92.000 masuk akal, setir saja masih original, belum di retrim, belum ada yang habis. Kemudian pernah masuk ke bengkel resmi juga, tercatat odometernya di sini 74.000 di tahun 2022. Jadi jelas masuk akal untuk mobil ini kilometernya 92.000. Kemudian untuk buku servis, manual book, semuanya masih disimpan. Dan untuk catatan penggantian oli berikutnya ini. Pas di 92.000 ya. Ini yang terbaru 2023 yang masuk ke bengkel resmi itu kemarin ganti oli mesin dan transmisi otomatis. Ini dari bengkel resmi gantungannya. 160.000 ganti oli CVT nanti ke depannya. Kemudian oli mesin ini dulu di tahun 2022. Ini yang terbaru ya. Jadi sesuai tadi juga sudah kita tester masing-masing olinya. Yang minta waktunya diganti itu oli mesin pas di 92.000. Dan ini indikatornya tidak ada yang dimatikan. Cek engine, tekanan oli, aki, ABS, airbag semuanya nyala. Ketika mesin belum hidup ya, kita akan hidupkan mesinnya. Bagus. Ketika mesin hidup, indikator cek engine, tekan oli, aki, airbag, ABS semuanya mati. Ketika mesin hidup, itu tandanya kelistrikannya normal. Dan tadi hasil diagnosanya juga pas semua, no fault, tidak ada problem data dan tidak ada sensor yang mati. Jadi jelas mobil ini kelistrikan bagus. Power steering juga enteng, ini saya memakai tangan kiri. Klakson juga aktif. Kaca depan ini tidak ada yang baret. Kaca filmnya masih baik, hanya karet wipernya karetnya sudah lepas ya. Jadi baiknya diganti, takutnya bisa merusak kaca. Untuk penggantian karet wiper bagian depan 150.000. Bagian belakang aktif. Kemudian airnya juga masih hidup, karet wipernya masih bagus bagian belakang. Ventilasi AC bagian kanan utuh, dashboard juga tidak ada yang cacat, laci juga masih pada bagus. Ventilasi AC bagian kiri utuh, bagian tengah juga utuh. Kemudian head unitnya posisinya mati. Jadi ada keterangan di displaynya SYS restart. Sudah saya sampaikan kepada pemesan, nanti kita akan coba bawa ke spesialis audio. Kita akan cek apakah harus di restart saja. Jadi nanti kita akan bawa dulu. Untuk kamera mundurnya sih masih aktif. Ketika saya masukkan ke R, dia nampil. Nah ini masih jernih ya. Jadi kemungkinan head unitnya sih masih aktif, hanya perlu di reset atau ada beberapa kabel yang tidak kesambung ya. Jika memang hanya reset atau jalur putus paling 100.000 lah untuk jasanya. Tapi jika mati misalnya ya harus diganti. Jika mau diganti pun saya ada tim bagian upgrade entertainment system ya, bisa diganti dengan yang Android 7 inci perkiraan sekitar 1,2 juta lah. Kemudian lampu-lampu juga semuanya aktif. AC juga dingin. Ini saya akan perlihatkan
dengan alat termometer dan kecepatan angin dari 31,5 derajat Celcius ya. Kita akan tempel di sini. Suhunya pelan-pelan turun. Ini kecepatan 1 dapat di 1,6. Hitungannya bagus. Hembusannya itu masih bagus ya. Biasanya filternya masih bagus. Tidak perlu ganti. Arah semburan juga sudah lengkap sampai ke kaca depan untuk front defogger. Ini untuk suhu, kemudian open close air sampai di 26 derajat Celcius itu termasuknya AC-nya masih dingin. Jika tidak dapat di 26 derajat Celcius itu AC-nya tidak akan dingin. Ini baru dinyalakan ya. Kaca juga tidak ada yang kita tutup. Kita tunggu. Ini ya sudah dapat di 26. Ini proses. Ini posisinya mobilnya berhenti ya, tidak jalan. Artinya jika kita gas, RPM dinaikkan itu pasti dingin. Artinya jika sudah dapat di 26 derajat Celcius itu termasuknya AC-nya masih dingin. Jika tidak dingin tidak akan dapat di 26 derajat Celcius. Saat ini juga sudah di 25,5 derajat Celcius. Jadi jelas AC-nya dingin. AC belakang juga dingin, nanti saya akan tes juga. Dan ini tuas transmisi otomatisnya. CVT sudah kita tes mulai dari mesin dingin sampai panas, masih normal. Di bawah sini ada power outlet 12 volt, ada 1 buah cup holder. Di sini ada 4 buah cup holder utuh, hanya kotor saja. Nanti bisa hilang di salon. Seat belt ini juga pengaturannya sudah adjustable. Hand grip fungsinya masih pada baik. Sun visor bagian penumpang depan kiri juga ada vanity mirror, kondisinya bagus, lampu-lampu bagus. Spion tengah sudah dynac, keadaannya bagus. Ada tambahan cover. Sun visor bagian driver, keadaannya fungsinya bagus. Ini AC bagian belakangnya. Hembusannya dapat di 2,2, bagus. Suhunya pelan-pelan turun. Kita tunggu sampai di 26 derajat Celcius itu termasuknya AC-nya masih dingin ya. Dan saat ini sudah dapat di 26,4 derajat Celcius. Jadi jelas mobil ini AC depan dan AC belakangnya juga dingin. Jadi beginilah kondisi mobil pesanan Pak Gandhi dari Bekasi. Kaki-kaki mobil ini aman, tidak ada suara, masih senyap, setir juga stabil. Mobil ini layak sekali dibeli. Pertama, tidak ada bekas tabrakan keras, tidak bekas banjir, dan kilometer tidak tinggi. Ketiga poin tersebut di mobil bekas itu sangat bagus sekali. Yang namanya mobil bekas dipakai, yang bekas tabrakan banyak, yang bekas banjir juga ada, yang kilometernya tinggi juga banyak. Namanya juga mobil bekas dipakai. Dan mobil ini masuk di kategori mobil yang layak sekali dibeli. Kemudian harganya juga cukup murah. Kalau menurut saya mobil ini dapat di harga 186 juta. Kemudian berikut dengan rapi-rapi total yang saya jelaskan detail semua ya. Berikut dengan jasa totalnya di 202 juta. Sedangkan saya cek harganya yang buka 220, 230 itu banyak. Mungkin pembelian standar itu di 205 sampai 210. Jadi jika Anda ingin pesan juga unit seperti ini di kami, untuk update harga saat ini Mitsubishi Delica tahun 2014-2015. Untuk update harga saat ini dana aman 210 juta sampai 220 juta. Dana tersebut sudah aman, sudah ada spare dana untuk rapi-rapi unitnya. Tapi kembali lagi kepada pemesan yang saya jelaskan tadi, jika dapat unitnya harganya murah seperti ini, kemudian PR-nya hanya sedikit, misalnya lagi rezeki ya, 202 juta juga sudah total semuanya. Jadi tergantung rezeki. Yang namanya mobil bekas itu harganya tidak akan sama rata. Kemudian kita terbuka, tidak ada yang kami tutup-tutupi.
pemesan mau cari sendiri unitnya di OLX atau di marketplace Facebook, saya yang inspeksi unitnya, yang seperti itu juga bisa. Atau unitnya infonya dari kami, kemudian pas waktu transaksi pemesan yang langsung nawar sendiri kepada ownernya juga bisa. Jadi kita terbuka, tidak ada yang kami tutup-tutupi. Jadi ya kembali lagi, jika unitnya dapatnya murah, pemesan bisa nawar dapat murah, atau lagi rezeki unitnya dapatnya PR-nya sedikit, atau lagi dapat harga murah seperti Pak Gandhi ini, ya jelas 210 juta juga masih akan ada sisa dananya. Karena kita semuanya terbuka, tidak all in, semuanya ada hitungannya. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Jika Anda tertarik dengan channel ini dan ingin mengikuti video-video kami berikutnya, silakan Anda subscribe. Tekan juga loncengnya agar dapat notifikasi ketika kami upload video terbaru. Kemudian untuk seputar pertanyaan mobil bekas, misalnya Anda sedang cari mobil apa, Anda punya budget segini pengen dapat unit apa, Anda bisa tanyakan di postingan terbaru Instagram saya. Nanti saya akan balas di situ. Dan untuk kontak pemesanan bisa dilihat langsung, kontaknya ada di sini. Ingat, nomor ini hanya ada satu yang saya pajang di video YouTube ini dan di bio Instagram. Tidak ada nomor lagi, hanya ada nomor ini saja. Hati-hati dalam berbelanja online. Kemudian untuk proses masuk di pesanan, 1 bulan saya buka pesanan 1 sampai 2 kali di setiap 5 list pesanan tersisa. Jadi jika Anda ingin pesan mobil di kami, silakan Anda WhatsApp terlebih dahulu, jelaskan mobil apa yang dipesan, nanti kita akan jelaskan total harganya. Kita akan kirim prosedurnya. Jika Anda sudah setuju dengan harga yang kita ajukan, sudah setuju dengan prosedurnya, sudah fix mau masuk pesanan, silakan Anda konfirmasi dan waiting list. Karena di hari buka pesanan yang akan kita kabari yang sudah waiting list. Ditunggu sampai 5 list pesanan tersisa. Untuk melihat update list pesanan tersisanya, setiap hari kita share di story Instagram dan di status WhatsApp. Ketika Anda sudah WhatsApp kami, kita akan save. Jadi Anda sudah bisa lihat status WhatsApp kami. Mohon maaf jika ada yang belum kami balas pesan WhatsApp-nya. Karena memang kami balasnya bertahap, satu persatu. Mohon ditunggu. Pasti kita akan balas pesan Anda. Jangan lupa waiting list atau booking slot di hari buka pesanan, yang kita akan kabari yang sudah waiting list di hari buka pesanan di 5 list pesanan tersisa. Terima kasih banyak, sampai berjumpa di video saya selanjutnya.